Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di PDF di halaman 134 kita melanjutkan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan PDF kita ini nanti antum bisa manfaatkan di kajian Ustaz Fahri berkaitan muamalahnya ya. Taib. Bab kita bab salat at-tatawwu', salatut tatawwu'. Tatawwu' para jemaah artinya tambahan. Kalau dalam bahasa Arab tafa'ul itu maknanya takalluf. Kalau ada kata atau fi'il atau isim yang wazannya itu tafa'ul maknanya takalluf, yakni berusaha untuk melakukan ketaatan sebagai tambahan. Dan ini bahasa Al-Quran ya, bahasa Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 184, faman tatawwa'a, ini berkaitan orang yang tidak mampu puasa ya, lalu disuruh bayar fidyah, itu jemaah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Maka siapa yang mampu puasa namun terasa berat, maka hendaklah dia boleh tidak berpuasa, tapi hendaklah memberi makan kepada orang miskin. Ditetapkannya ya 1 mud ya, atau setengah kilo. Namun kata Allah faman tatawwa'a khairan, namun siapa yang mau tatawwu' dalam memberi makan, ini ada kelebihannya, lebih tidak masalah ya. Jadi kata tatawwu' itu bahasa Al-Quran dan juga itu bahasa hadis para jemaah. Ada seorang Arab gunung datang kepada Nabi, tanya tentang apa yang diwajibkan atas dia di dalam Islam. Jadi Arab gunung ini nanya yang inti, yang pokoknya, kalau sholat dalam Islam yang wajib apa? Nabi menyebut yakni 5 shalawatin fil yaum wa lailah, 5 kali salat sehari semalam. Lalu Arab gunung tanya lagi, hal alayya ghairuhun, apakah ada kewajiban saya selain 5 waktu? Maka kata Nabi mengatakan apa? La ila an tatawwa'a, kecuali kalau kamu mau apa? Mau tambahan. Ini tidak wajib. Kalau kamu mau tambahan atau menambah. Demikian pula tanya puasa dia. Kata Nabi Ramadan. Apakah saya wajib selain Ramadan? Enggak ada kata Nabi, kecuali engkau antatawwa'a. Sampai akhirnya zakat juga. Baru setelah itu Arab gunung ini pulang ya. Lalu Arab gunung sambil berujar atau sambil mengucapkan kata-kata, kata dia, wallahi ma azidu wala anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambah, tapi saya tidak akan mengurang. Ini dia istilahnya enggak mau salat-salat atau puasa-puasa atau zakat-zakat yang sunnah-sunnah, enggak mau. Pokoknya yang wajib saja. Tapi enggak nambah, enggak ngurang pokoknya. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, qad aflaha ya in sadaqa. Dalam lafaz dia masuk surga in sadaq. Sungguh dia beruntung, sungguh orang ini beruntung kalau jujur dalam perkataannya. Yani sungguh dia masuk surga kalau jujur dalam perkataannya. Yakni masuk surga atau beruntung kalau dia hanya sekedar melakukan yang
wajib-wajib saja, tapi yang wajib tidak kurang, tidak lebih artinya. Nah ini juga dari hadis tadi para jemaah ada sebuah kaidah penting bahwa al-ibadah itu bi al-faraid qabla an-nafilah. Ibadah itu memfokuskan yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Artinya jangan sampai orang disibukkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang tidak wajib namun mengganggu ibadah wajibnya. Contoh tahajud sampai bengkak kakinya, tahajud dengan beberapa juz bacaan ayat Quran, namun gara-gara itu akhirnya dia sholat subuh jam 7 jemaah. Tahajud namun sholat subuh jam 7, ketiduran karena gara-gara terlalu capek tahajud. Ini dalam istilah bahasa Jawa golek mencari uceng kehilangan delek, ya, mencari ikan yang kecil malah kehilangan ikan yang besar. Tapi tentu para jemaah bukan berarti hadis ini kita malas sholat sunnah, enggak. Sebagaimana kata mu'alif nanti akan dijelaskan beberapa fadilah, ya. Tapi kita ringkaskan dulu bahasan kita, fadilah sholat tatawwu'. Yang pertama para jemaah, tukammilul faraid, menyempurnakan sholat fardu. Ini yang pertama. Sebagaimana hadis yang dibawakan mu'alif nanti, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah, bahwa yang pertama, ya, yang pertama akan dihisab kelak, ya, atas orang hamba di hari kiamat, min amalihi, dari amalnya, salatuhu adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau bagus salatnya, baik salatnya, qad aflaha wa anjah, maka sungguh dia telah beruntung dan telah berhasil, selamat, sukses. Jadi salat itu tolak ukur, maka kita harus betul-betul memprioritaskan ibadah salat ini, apapun, ya. Dan orang yang senantiasa menjaga salat, Allah akan jaga dia. Ketika bekerja, ketika dalam kesibukannya, menjaga, ya. Lalu wa in fasadat, kalau rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia telah rugi, ya. Wa khasira, ya, khasira sama maknanya rugi. Fa in taqasa min faridatin syai'an, nah ini dia, maka jika berkurang dari yang fardunya sesuatu sedikit pun, qala ar-rabbu tabaraka ta'ala, maka Allah Rabb tabaraka ta'ala berfirman kepada para malaikat, unduru hal li'abdi min tatawu'in. Tuh, ini lafaz tatawu juga di sini dalam hadis. Maka lihatlah apakah hambaku memiliki tatawu'in, ibadah tambahan, fayukammalu biha, sehingga disempurnakan ibadah tambahan tersebut, man taqasa minal faridah, terhadap salat atau ibadah wajib yang kurang, ya. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, lalu semua amalan demikian, yakni baik dalam puasa, baik dalam zakat. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat wajib, ada zakat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Demikian sebagaimana dalam salat, ya. Taib, ini yang pertama, fadilah keutamaan salat tatawwu apa jemaah? Sebagai penyempurna dari salat wajib yang kurang. Tapi bagaimana hadis ini dengan hadis Nabi yang lain yang seolah kontradiksi, seolah awal ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Hadisnya dua-duanya sahih. Dalam hadis ini kan yang pertama dihisab atas hamba di hari kiamat dari amalannya adalah salat. Lalu hadis yang lain, awal mayyuqda, yang pertama akan diputuskan atas hamba di hari kiamat adalah berkaitan tentang darah. Jadi kalau ada sangkut paut darah ketika di dunia, mengalirkan darah misalnya walaupun tidak membunuh atau membunuh, maka itu yang akan dipertanggungjawabkan pertama kali. Maka jawabannya apa jemaah?
Hadis itu tidak bertentangan, karena antara membunuh dengan sholat ini dua kasus yang berbeda. Yani kalau berkaitan tentang hak-hak sesama manusia, yang pertama kali dipertanggungjawabkan apa? Darah. Adapun kalau amalan berkaitan hamba dengan Allah, yang pertama kali akan dihisab apa? Sholat. Jadi tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Dan kaitannya ini dengan adab kubur jemaah ya. Tentang sebab adab kubur dua ya, namimah dan kencing yang tidak terjaga. Ini kaitannya ada tuh. Namimah nanti kaitannya dengan masalah apa, biasanya kalau orang diadu domba nanti akan apa? Bertengkar. Kalau sudah bertengkar akan saling bunuh, darah. Terus kencing kaitannya dengan sholat gimana jemaah? Hah? Bersuci nanti harus wudu ya kan, kalau misalnya ada najis tidak sah sholatnya. Jadi pembukanya di alam kubur ini ada kaitan dengan ini, darah dan apa? Sholat, amalan. Ya. Taib, yang kedua sekarang, keutamaan sholat tatawwu' adalah turfa'u bihi darajat wa tuhattul khataya. Diangkat dengan sholat sunnah tersebut derajat, tingkatan-tingkatan, dan dosa-dosa digugurkan. Ya. Kata Nabi, alaika bi kasratis sujud, perbanyaklah engkau sujud. Maksud perbanyak bukan sujudnya tapi salatnya. Karena sujud tidak bisa diperbanyak. Terus yang dimaksud perbanyak salat apa jemaah? Salat sunnah, karena salat wajib tidak bisa diperbanyak. Bahkan bisa salah malah kalau memperbanyak salat wajib. Misalnya salat wajib yang 5 waktu antum tambah menjadi 6 waktu misalnya. Atau salat duhur yang 4 rakaat antum tambah menjadi 7 rakaat misalnya. Malah keliru jemaah. Jadi kalau dikatakan perbanyak salat, maknanya perbanyak salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidaklah engkau sujud kepada Allah satu kali sujud saja kecuali Allah angkat derajatmu, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah gugurkan dosa-dosa. Luar biasa ya. Terus yang ketiga jemaah, memperbanyak salat sunnah itu min adami asbab dukhulil jannah bimurafaqatin nabi. Sebab terbesar masuk surga bisa bersama Nabi di surga. Hadisnya Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Ketika ditanya oleh Nabi, "Sal, kamu minta apa sama saya?" kata Nabi. Rabi'ah ini suka menyediakan air wudhu Nabi, melayani Nabi. Suatu malam dia nginep di rumah Nabi. Ya. Jadi ini subhanallah, demikian akrabnya Rasul dengan para sahabat. Nginep loh coba. Padahal rumah Rasul itu rumah yang sempit-sempit saja. Tapi sahabat nginep. Ya, disebutkan kata Rabi'ah, saya pernah nginep satu malam di rumah Nabi. Ibnu Abbas juga suka nginep ketika Nabi gilir di rumah bibinya Ibnu Abbas, itu Maimunah, istri Nabi. Hudzaifah bin Al-Yaman. Memang rata-rata yang nginep di rumah Nabi adalah orang-orang yang tidak punya rumah memang. Hudzaifah bin Al-Yaman, Rabi'ah, tidak punya rumah dia. Jadi nebeng di beranda Masjid Nabawi, disebut Ashabus Suffah, sekitar 70 orang. Itu nanti Masya Allah jemaah bergantian. Yang sudah kebeli rumah ya pindah ke rumahnya kosong, masuk lagi, begitu. Dengan sabar, dengan kemiskinannya para sahabat Rasulullah SAW. Nah ketika itu Nabi tanya, "Ya Rabi'ah, sal, minta apa kamu?" Maka kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasul, saya tidak minta macam-macam, cukup minta satu, saya bisa bersamamu di surga. Bisa bersamamu di surga. Kata Nabi, "Au ghairu dzalik," atau minta yang lain. Kata Rabi'ah, "La huwa dzaka ya Rasulullah." Enggak ya Rasul, itu saja permintaan saya. Lalu Nabi mengatakan apa? "Fa inni ala nafsik bi kathrati sujud." Maka bantu saya. Kalau kamu mau bersama saya di surga, bantu saya supaya cita-citamu terwujud. Bagaimana caranya? Kamu perbanyak sujud, jadi perbanyak salat sunnah. Tuh, jadi ini jaminan Nabi. Luar biasa jemaah. Yang keempat, salat tatawwu itu afdalu a'mal nawafilil badan ba'dal jihad.
wal ilm. Salat sunnah adalah amal-amal badan ya, amal-amal badan yang paling afdal setelah jihad, setelah ilmu. Jadi memang jihad dan ilmu. Ya. Ini amalan sunnah maksudnya. Nah, kata Nabi, "I'lamu anna khaira amalikum as-shalah." Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian itu salat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min, dan tidaklah ada orang yang senantiasa jaga wudu kecuali dia mukmin. Jadi di antara ciri khas orang beriman jaga wudu, jemaah. Jadi panjenengan kalau sudah menjaga wudu lalu batal lalu wudu lagi. Batal wudu lagi, batal wudu. Jadi kalau salat itu enggak ada istilah wudu. Salat tinggal salat saja karena dia sudah selamanya punya wudu. Sampai mati gitu. Kebiasaan ini dilakukan sampai mati, dia selalu punya wudu. Luar biasa. Di kantor punya wudu, di tempat kerja punya wudu, punya wudu. Lalu kalau kita punya wudu, mau sholat wudu lagi boleh, boleh. Namanya tajdidul wudu, boleh. Tidak pun boleh. Ya. Jadi wudu itu dijaga. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Setiap kalau dalam hadis disebutkan ini tanda mukmin, tanda mukmin, tanda mukmin, tanda mukmin, itu kita harus semangat. Jemaah, kalau di dalam hadis amalan ini memberatkan timbangan amal, harus kita semangat. Kalau ada hadis ini adalah tanda orang beriman, harus semangat kita. Kalau dalam hadis ini amalan menyebabkan masuk surga, harus semangat. Demikian para sahabat. Yang memotivasi mereka semangat amal itu tadi jemaah. Sifat mukmin, beratnya dalam timbangan amal, surga. Kalau kita kadang-kadang dijanjikan surga koyok biasa gitu. Iki apa amalannya? Iki surga loh balasannya. Mek surga tok ta. Mek surga terus kepengennya opo sampai ini jemaah. Rata-rata duit jemaah. Wallahi rata-rata kita nih kalau ada amal yang ganjarannya diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, oh itu semangat luar biasa. Dicari ayat Quran yang melancarkan rizki, doa yang lancar rizki, bahkan sampai sholat loh, sholat apa sing lancar no rezeki. Jamaah rezeki itu selancar loh jamaah. Kita tuh nggak perlu ngotot-ngotot minta rizki itu, tenang, rizki kan sudah dijamin Allah, tenang, sesuatu yang dijamin, kafir aja diberi rizki. Cuman kita ini kadang-kadang yang menjadi salah kita jemaah, doa selalu minta rezeki sampai melupakan doa minta surga, doa minta ampunan, doa minta hidayah, doa ditetapkan di atas sunnah. Itu yang kadang kita lupa. Rezeki itu nomor 29. Nomor 1 hidayah. Rezeki nomor 17. Masya Allah ali gak jalur rezeki nang Allah ya apa-apa. Umpama lho jemaah jenengan. Yang penting minta hidayah, minta surga. Allahumma nas'aluka al-jannah, Allahumma nas'aluka al-jannah. Karena itu tidak dimiliki setiap orang. Nah, rezeki kan dimiliki semua orang. Ngapain kita minta-minta rezeki sampai melupakan minta yang lebih penting? Itu maknanya. Coba antum lihat kalau ada orang datang ke kiai, Pak Kiai minta tolong doakan saya. Apa kira-kira rata-ratanya? Wallahi, rezeki, pekerjaan, usaha. Tidak ada yang Pak Kiai tolong doakan saya ini banyak dosa. Saya takut. Tolong doakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Tidak ada jemaah. Ini dosa lali. Nang Kiai datang minta Pak Kiai saya ini buka toko. Tolonglah gimana cara supaya toko saya lancar, minta amalan. Saya loh sering dijalui. Ustaz tolong jaluk amalan ini buka toko baru. Tentu orang awam ya jemaah. Ini sing wis ngaji-ngaji kayak jenengan insyaallah ya jarang lah. Iya. Baik. Apa amalan bisa gitu? Apa amalan lancar jualan? Amalannya takwa. Antum kalau ditanya orang, amalannya apa? Takwa kepada Allah. Wes. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa tanda orang bertakwa? Salat berjamaah ke masjid terus, ngaji terus, sedekah. Wes kula kabeh wong melakukan hal itu rezeki kalau ingin lancar. Salat apalagi ya? Taib, silaturahim. Nah, terus yang keberapa jemaah?
Yang kelima, fadilah salat sunnah di rumah. Ini disebutkan oleh muallif. Salat sunnah fil buyut tajlibul barakah, mendatangkan berkah. Ya, mendatangkan berkah. Kata Nabi, idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Kalau kalian sudah salat di masjid, jangan dientekno kabeh nang masjid. Jangan jemaah. Qobliyah nang masjid, ba'diyah nang masjid, duha nang masjid, istikharah nang masjid. Ojo dientekno kabeh nang masjid. Jadikan rumahmu bagian tempat salat. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Karena Allah jadikan di rumah yang dijadikan tempat salat di situ ada kebaikan. Khairanya nakirah. Nakirah ini umum, kebaikannya maknanya umum, ya sehatnya, ya rezekinya, ya masuk surganya, berkah segala-galanya cuma. Luar biasa. Ya. Dalam hadis yang lain, fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Maka salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian. Ini bukan salat wajib loh. Nabi tidak perintahkan salat wajib di rumah kecuali bagi wanita. Salatlah ini salat sunnah. Fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi lal maktubah. Karena seutama-utama salat seorang salat di rumahnya. Kecuali salat fardu. Yang keenam, at-tatawwud yajlibu mahabbatallah li'abdihi. Salat-salat sunnah itu mendatangkan kecintaan Allah. Orang yang dicintai Allah, orang yang gemar salat sunnah. Hadisnya panjang, hadis berkaitan tentang waliullah. Ya. Taib. Yang terakhir, ketujuh jemaah, orang yang salat sunnah itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau ingin tahu antum ahli syukur, itu orang yang memperbanyak salat sunnah. Nabi Muhammad SAW pernah salat malam itu sampai bengkak. Ya, kita terjemahkan bengkak walaupun kurang tepat ya. Sampai geringgingan, sampai koyok rematik karena saking lamanya berdiri ketika salat malam. Aisyah sampai tanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ya Rasul. Kenapa kau sampai gini-gini amat engkau salat padahal dosamu sudah diampuni oleh Allah yang lalu ataupun yang akan datang. Maka kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Aisyah, apa kamu enggak suka, enggak senang kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi tanda syukur adalah dengan salat sunnah, memperbanyak wabil khusus salat malam. Baik, kita lanjut para jemaah kepada kitab kita. Itu tambahan Anda ambilkan dari kitab Salatut Tatawwu'. Itu kitab yang sangat bagus jemaah ya. Kitab lengkap berkaitan tentang salat sunnah. Ada dua kitab. Pertama karya Syekh Muhammad Bazmul. Ya, khusus satu kitab kalau enggak terlalu tebal. Itu khusus membahas tentang salat sunnah. Yang kedua kitab karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, judul kitabnya Salatut Tatawwu'. Dan itu sebenarnya kitab-kitab kecil yang digabung, ada sebuah kitab besar tentang salat, judul kitab beliau namanya Salatul Mu'min. Ya. Saya lihat itu ada terjemahannya dalam 3 jilid. Ya. Boleh antum beli, itu kitab lengkap sekali tentang bab salat jemaah. Karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani yang ngarang Hisnul Muslim itu jemaah. Itu luar biasa, itu kitab lengkap wis. Khilaf ulama dijelaskan panjang lebar di situ. Nanti dirojihkan. Beliau ini termasuk murid Syekh bin Baz rahimahullah, dan beliau ketika ngaji ke Syekh bin Baz itu ditulis ngaji tanggal berapa, ya, hari apa di masjid mana, lalu beliau ambil faedah waktu saya ngaji, ya. Ketika menjelaskan Syekh bin Baz hadis Bulughul Maram nomor hadis sekian. Luar biasa loh, sampai gitu jemaah, catatannya lengkap, dan itu beliau tuliskan di kitab beliau itu Salatul Mu'min itu. Salatul Mu'min. Kalau dalam terjemahan Indonesia namanya ensiklopedi salat. Mbuh penerbitnya siapa itu? Yang jelas seperti itu. Barangkali ada di sini enggak? Enggak ada ya. Baik ya, kita lanjut para jemaah. Istihbabu kauniha fi al-bait. Dianjurkan salat tatawwu', salat sunnah, salat nafilah ini di rumah. Sebagaimana tadi
An Jabirin qala qala Rasulullah SAW, idza qada ahadukum shalah fi masjidihi maka falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi nuran. Dalam riwayat hadis ini beliau beda sedikit redaksi dengan yang tadi saya bacakan. Apabila salah seorang kalian selesai menunaikan salat fi masjidihi di masjidnya, maka falyaj'al, hendaklah jadikan li baitihi, bagi rumahnya, nasiban, bagian jatah, min salati, dari salatnya, ini salat-salat sunnah. Fa innallaha ja'ilun, karena sungguhnya Allah menjadikan fi baiti, di rumahnya, min salati, dari salat tersebut, nuran, cahaya. Kadang-kadang rumah tangga kita jemaah kok kayaknya gersang, tidak ada rasa berkah, nggak ada rasa kesejukan, nggak ada rasa kedamaian dalam rumah tangga. Mungkin rumah kita kosong. Kalau ibarat Nabi sebut sebagai kuburan. Banyak loh rumah kaum muslimin dijadikan kuburan ya secara ma'nawi. Yani yang kosong, yang atala anil ibadah, yang kosong sepi dari ibadah. Ini berarti isyarat kalau kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat sholat, bahkan ada larangan. Kuburan bukan tempat zikir, bukan tempat baca Quran. Kuburan, kita ibadah di kuburan dua saja, ziarah kubur, mengingat kematian dan mendoakan mayit. Yang kedua, sholat gaib atau sholat jenazah, selesai. Selain itu tidak ada ibadah di kuburan. Karena kaidahnya disebutkan, ma yuf'alu fil qabri tauqifiyatun 'alal adillah. Ma yuf'alu fil qabri tauqifiyatun 'alal adillah. Apa saja yang dilakukan di kuburan maka harus patokannya dalil dari syariat. Jadi hukum asal berarti tidak boleh orang sembarangan melakukan ibadah di kuburan, tidak boleh. Tidak boleh dikir, nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, hatta sholat jenazah nggak boleh. Ini hukum asalnya. Namun ternyata sholat jenazah boleh di kuburan, sholat gaib boleh di kuburan, karena Nabi SAW melakukan. Jadi kalau tidak ada dalil maka hukum asal terlarang. Apalagi sholat ada larangan, la tusallu ilal kubur. Dan ini adalah kebiasaan Yahudi Nasrani jemaah. Yahudi Nasrani di antara kebiasaan menjadikan kubur Nabi, kubur orang soleh, kubur para wali sebagai tempat ibadah. Taib. Salat anwa'uha sekarang. Macam-macam salat tatawu. Salat tatawu, salat sunnah itu kismani, ada dua macam. Al-qismul awal mutlaqatun, yang pertama mutlaqah dan yang kedua muqayyadah. Mutlaqah yakni tidak terikat, yang kedua terikat. Fal muqayyadatu, salat sunnah yang muqayyadah dulu yang beliau bahas. Hiya al-ma'rufatu, dia adalah salat yang dikenal bis sunani, dengan sunnah. Sunnah itu jamak dari sunnah. Bisunani rawatibi, dengan sunnah rawatib. Apa itu rawatib jemaah? Salat yang dikaitkan, salat sunnah yang dikaitkan dengan salat wajib, itu rawatib namanya. Apa itu rawatib? Salat sunnah yang dikaitkan dengan salat wajib, ima sebelumnya yang disebut qobliyah atau setelah salat wajib yang disebut ba'diyah. Itu rawatib namanya. Dan sholat rawatib ini sholat yang ditekankan sekali, ya. Dan rawatib ada dua macam, ya. Nanti dijelaskan oleh muallif. Ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Kata beliau, qabla sholati wa ba'daha, yaitu rawatib salat sunnah yang dilakukan berkaitan salat fardu, qabla sholat, baik sebelum salat fardu, wa ba'daha, dan juga setelah salat fardu. Wa hiya qismani, dan salat rawatib ini ada dua macam. Yang pertama muakkadatun, yang kedua wa ghairu muakkadatin. Muakkadah itu yang ditekankan, jangan sampai ditinggalkan gitu loh. Dan yang kedua gair muakkadah, yakni yang tidak ditekankan. Fal muakkadatu, yang ditekankan totalnya sinta asyrata rakaatan, 12 rakaat. Yang tidak ditekankan berapa totalnya, yakni 10. Lah lebih, nanti akan ada rincian ya, dijelaskan oleh muallif. Taib, yang ditekankan dulu
Berapa totalnya? 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Artinya yang 12 ini jemaah, jangan sampai kita luput. Kalau luput harus antum merasa rugi dunia akhirat. Gitu. Maka nih kita urusan sholat ini memang harus menjaga dari awal-awal masuk waktu sholat. Sekarang antum kalau kebiasaan masbuk, gimana mau qobliyah? Memang qobliyah itu boleh di qadha jemaah. Tapi kalau antum ada udzur. Tapi kalau tiap hari masbuk bukan udzur lagi. Masa udzur bendino tiap hari masbuk. Jadi kita ini harus memperhatikan sholat, harus mulai sekarang nih jemaah. Harus betul-betul mulai sekarang kita perhatikan sholat. Seperti duhur. Duhur itu sebelum adzan itu harus kita siap. Karena apa? Karena ada 4 rakaat itu. 4 rakaat itu lama jemaah. Jadi pas adzan kita harus sudah siap-siap karena akan sholat 4 rakaat. Ibu-ibu juga di rumah, hati-hati ibu-ibu. Ya, karena kebiasaan ibu-ibu juga suka gitu. Bapak-bapaknya disuruh, "Pak, ini ndang komat kopi ya sampean iki, lambat sampean." Pas bojone budal nang masjid, ibu-ibu ngapain? Selonjoran, main HP jemaah. Bapak mulai, ibu si urung apa-apa, entek pisan. Itu ndak boleh. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya kayak ibu-ibu tadi itu. Celaka itu orang. Yang sengaja loh mengakhir-akhirkan waktu salat sehingga duhur 2:30. Entek saiki 2:30 wis asar saiki jemaah. Ya. Nah, dalil yang 12 rakaat adalah hadis dari Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu man shala isnatai asyrata raka'atan fi yaum wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, ya, maka dibangunkan oleh Allah dengan sebab 12 rakaat itu rumah di surga. Nah, lalu ada hadis Abdullah bin Syaqiq yang bertanya kepada Aisyah, ya, di sini hadis yang pertamanya. An Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah. Aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasulullah, an tatawwu'ihi, itu tentang salat tambahan beliau, salat sunnah beliau. Faqalat, maka Aisyah berkata, kana yusalli fi baiti, beliau salat di rumah saya qabla dzuhri arba'an, sebelum duhur 4 tuh. Salat duhur, salat qabliyah di mana Nabi lakukan? Di rumah. Jadi Nabi itu melakukan salat-salat sunnah itu bukan di masjid tapi di rumah. Nabi kalau datang ke masjid langsung qomat. Ya. Langsung qomat. Maka qomat itu bukan hak muadzin jemaah ya. Muadzin tidak ada hak untuk qomat. Yang berhak untuk qomat adalah imam. Apa maksudnya imam berhak qomat? Bukan imam yang qomat. Yani yang nyuruh qomat itu harus imam. Gitu. Atau ketika imam datang, muadzin qomat. Jadi qomatnya karena melihat imam. Jadi muadzin punya haknya untuk adzan saja. Baru adzan itu kekuasaan muadzin. Namun qomat kekuasaannya imam. Khususnya maksudnya imam rawatib. Imam rawatib, imam tetap. Maka salat rawatib, ini salat sunnah yang tetap selalu diikutkan dengan salat wajib. Adapun duha kan nggak tetap, makanya. Dan itu beda jemaah. Salat duha, salat istikharah itu tidak tetap. Yang tetap itu yang diikutkan dengan wajib, karena wajibnya kan tetap. Gitu cuma. Jadi imam pun ada imam rawatib, ada salat sunnah rawatib, ada imam rawatib. Maka orang Arab sekarang ngomong gaji bulanan itu disebut rawatib karena memang tetap. Gitu cuma. Maka tidak perlu sujud syukur antum dapat gaji karena itu nikmat yang wis tetap. Sujud syukur itu kalau nikmatnya tidak tetap. Karena kalau antum sujud syukur dari gaji antum yang tetap datang ben bulan, antum harus sujud syukur juga ketika antum diberi nafas oleh Allah. Nafas nikmat bukan? Nikmat, tapi kan nikmat yang tetap cuma. Masa setiap bernafas antum sujud syukur? Ya.
Jadi nikmat yang jarang datang, dan nikmatnya dahsyat besar. Seperti antum dapat hadiah umroh misalnya, sujud syukur enggak apa-apa, karena jarang-jarang dapat hadiah umroh. Tapi sujud dari bank loh, ya dari bank enggak usah disujud syukuri, enggak usah. Karena dapat hadiah umroh dari bank yang antum nabung di situ itu haram. Hadiah itu enggak boleh diambil. Tapi kalau mau diambil duitnya saja boleh. Bisa, Pak, saya enggak umroh, duitnya tok. Tapi duitnya antum jangan manfaatkan, tapi buang. Nah, itu baru boleh. Pokok semua yang riba-riba dari hadiah-hadiah dari bank atau riba, boleh antum ambil, boleh enggak. Kalau antum ambil, buang. Ya. Dan niatkan bukan niat sedekah, karena sedekah sudah diterima oleh Allah, tapi niatnya apa? At-takhallus. Niatnya membersihkan diri. Semoga dengan itu Allah beri pahala. Ya. Tapi kalau nggak diambil juga silahkan, tidak masalah. Justru sekarang orang-orang awam khususnya yang tidak ngaji, tidak paham, dia buka deposito di bank tujuannya justru untuk cari apanya? Bunganya. Apalagi dinamakan bunga lagi. Bunga itu kan indah, indah, semerbak, wangi. Coba ngomong renten, riba. Kan ngeri orang. Pak, kalau sampai nabung di sini ribanya 2,5%, Pak. Wih, mau Pak, riba haram, Pak. Tapi karena bunga itu loh, jadi indah rasanya. Itulah tipu daya iblis. Setiap ketaatan diganti nama-nama yang menakutkan, seperti orang yang iltizam di atas sunnah Nabi disebut fundamental, disebut aliran garis keras, disebut teroris bahkan. Tapi giliran maksiat indah. Taib, betul adzan. Ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis Abdullah bin Syaqiq tadi yang bertanya kepada Aisyah tentang salat Rasulullah SAW, maksud salat sunnahnya. Kata Aisyah bahwa Nabi salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Tsumma yahruju fa yusalli bin nas. Kemudian beliau keluar mengimami salat bersama manusia, ini para sahabat. Tsumma yadkhulu. Lalu beliau masuk lagi ke rumah fa yusalli rakaatain, dan beliau salat 2 rakaat. Salat apa ini di rumah setelah zuhur? Salat ba'da zuhur. Maka ini menunjukkan kita berusaha, para jamaah ya, berusaha kalau memang tidak memberatkan. Tapi kalau memang memberatkan tidak apa-apa, salat jenengan ba'diyah di masjid. Apalagi ada ta'lim seperti ini, tidak mungkin kita pulang ke rumah. Tapi kalau memang bisa di rumah, lakukan di rumah. Karena pahalanya pun para jemaah 25 kali lipat loh jemaah. Jadi yang sholatnya di rumah itu 25 kali lipat dibanding di masjid. Sholat sunnah di masjid 1 kali lipat saja. Yani 1 kali sholat saja. Ketika di rumah 25 kali. Jadi dibalik dengan sholat apa? Sholat wajib. Kalau sholat wajib di rumah 1 justru, di masjid 25 atau 27. Ini tergantung daripada, jadi hadis ini dua-duanya benar, 25 benar, 27 juga benar. Kata para ulama, tergantung kehusuan orang, tergantung jumlahnya yang sholat. Sama dengan yang sholat di Masjidil Aqsa. Dalam hadis seperti 250 sholat dibanding Masjid Nabawi, dibanding masjid lain kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dalam hadis yang lain seperti 500 kali sholat. Jadi di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Nah di Masjidil Aqsa itu 250 atau 500. Nah atau seperti ini tidak bertentangan. Ini tergantung, yakni bagaimana sholat. Yang jelas para jemaah, sholat wajib di masjid 25 atau 27, di rumah 1. Sholat sunnah dibalik, nah di masjid 1, nah di rumah 25. Ya. Dan lebih besar pahala dari sisi apa? Akhfa minan nas, lebih tersembunyi daripada manusia. Jadi kehusuan juga keselamatan dari riya juga lebih terjaga. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya. Maka lihat Nabi fa yusalli rakaatain wa kan yusalli bin nasil maghrib, dan bila salat maghrib bersama manusia, kata Aisyah, summa yadkhulu, lalu masuk rumah. Fa yusalli rakaatain, lalu beliau salat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib.
Lalu wa yusalli bin nasi al-isya. Lalu beliau salat bersama manusia salat isya, wa yadkhulu baiti, lalu masuk ke rumah saya, fa yusalli rakataini. Salat apa 2 rakaat? Ba'da al-isya, thumma yadkhulu. Mana tadi? Baik. Salat isya 2 rakaat ya. Wa kana yusalli minal laili, dan beliau salat malam tahajud, yakni salat malam 9 rakaatin fihinnal witru. 9 rakaat, yang di 9 itu beliau termasuk witir. Wa kana yusalli lailan tawilan, dan terkadang beliau itu salat malam yang panjang, salatnya qaiman, ya, berdiri, wa lailan tawilan qaidan, dan juga pernah salat beliau panjang dan dalam keadaan duduk. Walaupun jenengan mampu salat berdiri, tapi kalau salat sunnah ya boleh sambil duduk walaupun mampu berdiri. Misalnya seperti Nabi SAW beberapa rakaat sholat berdiri. Ketika di rakaat berikut Nabi sholat sambil duduk juga. Padahal berdiri itu mampu. Ini menunjukkan boleh. Hanya kalau sholat itu duduk, pahalanya nisfu sholatil qaim, separuh dari sholat yang berdiri. Kecuali kalau udzur karena sakit, maka itu tidak itu tidak pengaruh karena udzur sakit. Jadi tetap pahalanya sempurna. Dan tolong diperhatikan nih. Kalau penjenengan sholat tidak bisa berdiri atau sholat ada gangguan, boleh sambil duduk. Tapi kalau jenengan mampu takbiratul ihram, itu tetap berdiri. Ya, karena yang namanya takbiratul ihram itu rukun sholat, dan itu rukun tempatnya ketika berdiri. Jadi ada orang yang padahal sekedar takbiratul ihram sudah mampu loh jemaah. Sekedar takbiratul ihram mampu, tidak mampu cuma sebentar sudah duduk. Yang dia tidak mampu kan duduk, berdiri lama. Kalau cuma sekedar takbiratul ihram mampu, maka takbiratul ihram berdiri, baru kemudian duduk. Terus kalau ada orang tidak mampu sholat itu, tidak mampu ruku sujud, tidak mampu, sakit kalau ruku sujud, maka jangan sampai dia sholat sambil duduk. Sholat berdiri. Kan ada orang yang padahal dia mampu, yang tidak mampu tuh cuman ruku, dia sakit kalau ruku punggungnya itu. Taib, ruku, jangan sujud, pakai isyarat saja. Namun berdirinya kan mampu. Kenapa berdiri juga? Kok melo-melo tidak mampu, padahal mampu, melo-melo duduk? Tidak boleh. Dia tetap sholat berdiri, baru ketika mau ruku bagaimana caranya? Duduk, dan ketika duduk itu dia berisyarat. Lalu sami Allahu liman hamidah. Lalu agak bungkuk sedikit, sujud. Jelas jemaah? Kalau tidak mampu sambil duduk, sambil berbaring. Nah, tolong diperhatikan, kalau kita sholat berbaring ada 2 keadaan. 1, berbaring kita miring. Maka jadikan kiblat kita seperti kalau jenazah di lubang lahat. Yani anggap itu kiblat, maka sholatnya kita begini. Jadi wajah kita dan badan kita semua menghadap ke kiblat begini kiblatnya. Bukan kiblatnya di situ. Jadi kiblat di situ dan kita miring begini. Yang kedua, sholat berbaring itu sholat dalam keadaan kita terlentang begini, maka bantal kita, kepala pakai bantal supaya agak tinggi sedikit, dan kiblat mana kita? Kiblatnya harus di sana. Maka sehingga kita sholat begini, terlentang. Jelas jemaah? Nah, itu cara bagaimana menghadap kiblat kalau kita sholat sambil berbaring. Sholat kalau berbaring juga sampai tidak bisa. Sholat dengan isyarat bagi yang lumpuh, selama akalnya sehat, maka wajib sholat. Walaupun lumpuh, nggak berdaya, tetap sholat dengan isyarat. Yang penting setiap waktu dia sholat dengan niat dia ruku, niat sujud, niat duduk, dan baca. Demikian. Ini urgensi sholat. Urgensi salat jemaah, dan ini wasiat Nabi ketika mau menjelang wafat beliau. Kata Nabi, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Ya. Terus wa kana idza qara'a wa huwa qa'im, maka beliau kalau salat ya malam, yakni salat tahajud atau salat malam, beliau membaca dalam keadaan berdiri. Taib, raka'a wa sajada wa huwa qa'im, beliau juga ruku, sujud juga dalam keadaan berdiri. Ya. Maksudnya ketika berdiri beliau ruku lalu sujud. Wa idza qara'a qa'idan, maka kalau beliau itu membaca Al-Qur'an sambil duduk ya, maka raka'a wa sajada wa huwa qa'id, maka beliau juga ruku sujudnya itu sambil duduk juga. Wa kana idza tala'al fajru shalla raka'ataini, dan ketika terbit fajar ini adzan subuh, beliau salat 2 rakaat. Salat apa ini?
Qobliyah juga di rumah. Jadi Rasul itu qobliyah subuh dengan sholat malamnya nyambung. Makanya kadang-kadang Aisyah kalau nyebut 13 rakaat itu bisa maknanya 2 rakaatnya sholat istiftah, sholat muqaddimah, sholat pembukaan. Tapi kalau jenengan kayaknya nggak butuh pembukaan jemaah. Karena Rasul itu sholat pembukaan 2 rakaat yang ringan karena bacanya mau Al-Baqarah. Mau dilanjut dari Baqarah, An-Nisa, dilanjut Ali Imran, sehingga perlu bangun tidur itu sholat pembukaan dulu 2 rakaat yang ringan enteng, baca kulhu, kuliah. Nih jenengan nggak butuh sholat malamnya kuliah sama kulhu. Apa lagi sholat pembukaan, nggak perlu jenengan. Sholatnya malam sudah kuliah sama kulhu. Ya. Maka kalaupun disebut 13 rakaat bisa maknanya yakni istiftah 2 rakaat atau bisa jadi maknanya sholat 13 itu apa? 11 rakaat tahajud, jadi sholat malam bersama witirnya, dan yang 2 rakaatnya apa? Qobliyah subuh. Maka jemaah, witir kita itu witir terbaik ya menjelang adzan subuh. Makanya saya suka terganggu dengan puji-pujian itu justru lagi khusyuk-khusyuknya itu turun nuzulul ilahi, tapi masjid-masjid sebagian saudara kita bunyi dan speakernya keras, antum bayangkan sampai kita bacaan terganggu dan semisal. Semoga Allah memberi hidayah. Harusnya sepi, tapi kebiasaan ramai kok sepi malah kok sepi tumben gitu. Coba itu saat orang munajat jemaah. Menjelang adzan subuh itu saat manusia istighfar, wabil asalihum yastaghfirun, saat manusia salat, saat dakwah. Apalagi ada orang yang sakit barangkali terganggu. Ya. Tapi adzan tidak mengganggu, adzan cuma sebentar. Ya. Taib. Jelas cuma ya. Wa ghairul muakkadah. Nah, sekarang yang rawatib yang tidak ditekankan. Yang pertama rakaatani qabla salatil asri wal maghribi wal isya, yaitu masing-masing sebelum salat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini berdasarkan keumuman dalil. Karena antara adzan dan qomat ada salat 2 rakaat. Ini umum. Berarti kalau antara adzan dan qomat ada 2 rakaat, berarti setiap kali sebelum sholat apapun, sebelum subuh, sebelum duhur, sebelum maghrib, sebelum asar, sebelum isya, berarti semuanya ada sholatnya. Nah, ini dalil umum. Tapi ada nggak dalil khusus? Ada. Mu'alif menyebutkan di sini 4 rakaat sebelum asar itu dalil khusus. Jadi qobliyah asar itu ada jemaah 4 rakaat. Hadisnya Bukhari. Hadis Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi, rahimallahu rajulan, Allah memberi rahmat. Siapa? Kepada orang yang yusolli qoblal asri 4 rakaatin. Atau yang salat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu imra'an atau rajulan sholat qoblal asri 4. Ya. Jadi ada dalil khusus, ada dalil umum. Nah, yang dalil umum mana tadi jemaah? Kata Nabi, baina kulli adzanaini salatun wa baina kulli adzanaini salatun. Antara 2 adzan, yakni antara adzan dan qomat itu ada salat. Antara adzan dan qomat ada salat. Dan itu yang dilakukan Bilal. Bilal kalau selesai adzan langsung salat. Kita juga demikian, jemaah. Jadi jangan sampai malah menang diam, enggak. Setelah adzan ada salat. Setelah adzan ada salat. Setelah adzan ada salat. Jadi jangan dianggap loh ini kan nggak ada qobliyah. Enggak, setelah antara adzan dan qomat mesti ada salat. Bangun salat. Salat itu doa. Ya. Kata Nabi di bilangan yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang mau. Lalu dianjurkan 4 rakaat sebelum asar. Ini juga qobliyah namun tidak ditekankan. Artinya tidak ditekankan begini jemaah. Kalau harus memilih ya antara 4 rakaat sebelum duhur dengan 4 rakaat sebelum asar, kalau harus memilih, kita memilih yang mana? Tentu yang duhur, karena itu yang ditekankan gitu loh jemaah. Kalau harus memilih ya. Jadi jangan sampai gini loh. Kalau 4 rakaat qobliyah asar dilakukan semangat, tapi giliran duhur malah nggak mau, malah duduk, malah ini keliru ini. Justru yang harus dia tekankan untuk semangat melakukan qobliyah duhurnya dulu 4, baru nanti kalau bisa mau asar silahkan. Taib. Yang pertama hadis Ali.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-'asri 4 raka'atin. Nabi salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsiru bainahunna bitaslim. Ya, yang dipisah di antara 4 itu dengan salam alal malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Ya, intinya dipisah dengan salam ini dua-dua. Dan memang demikian kaidahnya jemaah ya. Kalau disebutkan salat duha 8 rakaat maka caranya tetap dua-dua. Begitu, karena itu lebih selamat. Lebih selamat keluar dari perselisihan. Termasuk kalau Nabi itu tarawih, kata Aisyah Nabi di Ramadan salatnya berapa? Dengan metode 4-4-3 ya. Itu kalau sepak bola apa namanya, Pak? Kalau sepak bola itu apa namanya? Format. Nah, Nabi itu sholat malamnya ada format 4-4-3, ada format 2-2-2-2-1, ada format ada format 5 format 2-2-2-2 ya, 2-2-2 terus 5, jadi witirnya 5, ada format, jadi banyak sekali, ada belasan format Nabi sholat malam. Silakan bebas pilih ya. Taib. Lalu salat asar lagi dalilnya nih, Ibnu Umar tadi, rahimallahu imra'an, Allah memberi rahmat. Allah memberi rahmat loh jemaah. Sementara kita tidak mungkin masuk surga kalau nggak ada rahmat Allah. Maka dengan salat asar 4 rakaat ya, qabliyah asar. Loh Ustaz, qabliyah asar yang demikian mantap pahalanya, rahmat, Nabi juga melakukan. Kok bisa lebih mantap yang zuhur? Ya, asar yang demikian keren saja nih qobliyahnya ya, pahalanya demikian masya Allah dahsyat, apalagi yang duhurnya. Jadi duhur itu jangan ada nanti fadilahnya tentang sholat duhur ya. Tapi cukup jemaah ya, nanti tolong diingatkan lagi saya di halaman 136 ya. Ya, kita resmikan PDF pakai yang ini ya, pakai yang ini sehingga nanti untuk ibadah dan untuk muamalah juga sama ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.